Iya udah lewat 2. Berarti selamat datang buat Ranto Sanjaya Purba. Misi interkultural GKPS, suatu tinjauan misiologis tentang misi interkultural GKPS di Kota Medan dan relevansinya terhadap visi GKPS 2011-2030. Ya. Baik, kami minta kepada saudara Ranto Sanjaya untuk berdoa, membawa kita dalam doa. Silakan. Kita harus berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan atas berkat karunia yang Tuhan limpahkan kepada kami pada saudara Tuhan. Kami berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan ujian secara proposal. Kiranya Tuhan, setiap ujian yang kami laksanakan menjadi sebuah ujian yang memberi dampak kepada saya selaku mahasiswa, juga Bapak dosen yang memberikan masukan serta pertanyaan-pertanyaan dapat memberikan masukan yang baik kepada saya. Dalam doa kami Tuhan dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ranto yang telah membuka dengan doa, dan kami beri kesempatan kepada Ranto selama 10 menit. Ya, 10 menit paling lama menjelaskan isi proposal skripsinya dari awal hingga akhir. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada dosen Bapak Muhammad Ijaz Taligan selaku moderator. Jadi di sini saya menyampaikan poin-poin penting mengenai judul proposal saya, yaitu misi interkultural GKPS dengan subjudul suatu tinjauan misiologis tentang misi interkultural GKPS di Kota Medan dan relevansinya terhadap visi GKPS tahun 2011 sampai 2030. Ya, yang pertama mengenai misi, seperti yang kita ketahui bahwa misi merupakan tugas gereja yang bertujuan untuk mengutus, yang dimana bertujuan untuk memberitakan keselamatan Allah melalui Yesus Kristus di dunia. Yaitu kata misi sendiri berasal dari bahasa Latin missio yang berarti pengutusan. Nah, kemudian dalam pelaksanaan misi sendiri, misi ini sering sekali bersinggungan dengan yang namanya keberagaman budaya, etnis, juga keberagaman kepercayaan, yang dimana pertemuan keberagaman budaya, etnis, dan kepercayaan ini selanjutnya disebut sebagai pertemuan secara interkultural. Nah, demikian halnya dengan GKPS, khususnya dalam konteks Kota Medan. GKPS bersinggungan dan berjumpa dengan banyak sekali keberagaman budaya, etnis, dan juga keberagaman kepercayaan, yang dimana Kota Medan seperti yang kita ketahui bersama merupakan daerah diaspora ataupun tempat perantauan, yang dimana ketika sebuah daerah merupakan daerah diaspora, tentu ini memiliki keberagaman budaya, tidak hanya etnis Melayu dalam konteks Kota Medan sebagai etnis yang asli yang ditemui, tetapi ada juga banyak etnis-etnis lain yang datang ke Kota Medan. Seperti yang saya sampaikan dalam latar belakang masalah, berdasarkan pemetaan presentasi penduduk berdasarkan suku atau etnis, mencatatkan bahwa ada beragam suku etnis seperti Jawa, Batak, kemudian Tionghoa, Mandailing, Minangkabau, Melayu, Karo, Aceh, Sunda, kemudian dan lain-lain. Sehingga tidak heran jika Kota Medan sendiri memiliki keberagaman suku atau etnis yang tinggal dengan berbagai macam tujuan. Nah, kemudian kalau kita melihat dari konteks GKPS sendiri adalah gereja yang berlatarkan suku Semeru. Kemudian dia bertumbuh dan berkembang sehingga sampai kepada perkembangannya di Kota Medan dan diaspora. Ini disebabkan karena adanya orang-orang Semeru yang hadir ke Kota Medan yang merupakan warga gereja GKPS, kemudian membentuk suatu persekutuan membentuk gereja GKPS. Nah, kalau kita melihat juga dalam pengertian GKPS tentang gereja yang tertulis dalam tata gereja GKPS dinyatakan bahwa dia terbuka kepada setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus. Ini semua terbukti dari banyaknya warga jemaat GKPS yang bukan merupakan suku Semeru. Kemudian kalau kita melihat visi GKPS tahun 2019 sampai 2030 adalah menjadi gereja membawa berkat dan kepedulian. Ketika kita melihat visi GKPS, yaitu bahwa menjadi sebagai gereja membawa berkat dan kepedulian, tentu dalam lingkup internal GKPS sudah terlihat melaksanakan hal itu mengenai menjadi gereja membawa berkat dan kepedulian kepada warga jemaatnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana GKPS sendiri menyatakan visinya itu dalam lingkup eksternal
khususnya dalam konteks kota Medan, yang dimana Medan adalah kota yang memiliki keberagaman kultur ataupun multikultur. Kalau yang bisa saya lihat, GKPS di kota Medan masih kurang dalam membangun hubungan kepada yang lain, dalam arti kepada gereja-gereja yang berbeda latar belakang kesukuan, kepada gereja-gereja yang berbeda latar belakang aliran, juga kepada orang-orang yang berbeda budaya. Itu masih sangat kurang dalam hal membentuk ataupun membangun hubungan dalam perjumpaannya kepada yang lain. Sehingga penulisan skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana sebenarnya GKPS itu khususnya di kota Medan bertemu dengan yang lain dalam konteks multikultural, yaitu berdasarkan visi GKPS yaitu sebagai pembawa berkat dan kepedulian kepada semua orang. Kemudian juga melihat bagaimana pelaksanaan misi di tengah-tengah konteks multikultural yang dilakukan GKPS sebagai bagian dari menjadi pembawa berkat dan kepedulian, yang dimana seperti yang saya ketahui bahwa misi interkultural ini tergolong hal yang baru, terkhususnya dalam konteks Indonesia juga dalam konteks GKPS yang berada di kota Medan, sehingga dalam hal pelaksanaan dan juga pemahaman jemaat masih belum terlaksana dan belum dipahami dengan baik. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan, saya mengidentifikasi masalah yang pertama, kurangnya peran gereja GKPS di kota Medan dalam membangun misi interkultural di kota Medan. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman umat Kristen mengenai misi interkultural karena tergolong teologi yang baru di kalangan gereja-gereja, khususnya gereja GKPS di kota Medan. Kemudian yang ketiga, kehadiran GKPS di kota Medan yang merupakan daerah diaspora menjadi sebuah tantangan GKPS untuk berbaur melalui misi interkultural untuk mewujudkan visi GKPS menjadi gereja pembawa berkat dan kepedulian. Kemudian masalah yang pertama, bagaimana GKPS Kota Medan mengerti dan memahami mengenai teologi misi interkultural. Kemudian yang kedua, bagaimana GKPS di Kota Medan mampu menerjemahkan dan melakukan misi interkultural berdasarkan konteks masyarakat diaspora yang ditemukan di Kota Medan. Kemudian yang ketiga, bagaimana GKPS di Kota Medan memahami bagaimana proses perjumpaan dengan orang lain yang berbeda agama dan budaya, serta ikut memberikan kontribusi dalam mengembangkan misi interkultural bagi GKPS secara sinodal. Kemudian yang keempat, bagaimana relevansi antara misi interkultural dengan visi GKPS tahun 2011 sampai 2030. Selanjutnya mengenai metode penelitian, saya menggunakan yang pertama metode kepustakaan atau dari research dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa buku-buku, artikel-artikel, website dan sumber-sumber bacaan lainnya. Kemudian penelitian lapangan yang dimana penelitiannya bersifat kualitatif dengan cara melaksanakan wawancara kepada pendeta-pendeta, khususnya pendeta resort, pimpinan jemaat, PMJ, juga orang-orang yang berkompeten dalam bidang ini. Kemudian secara lebih lanjut penulis akan melakukan penelitian secara kuantitatif dengan melakukan penelitian berupa angket kepada jemaat yang dibagikan melalui Google Form. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai proposal skripsi saya kembalikan kepada proposal. Baik, jadi di daftar yang diuji Ranto Sanjaya, pengujinya saya, Pak Harahap dan Pak Sipayu, ya itu urutannya. Baik, Ranto, misi interkultural menurut Ranto, apakah misi yang diperintahkan Tuhan Yesus di Amanat Agung, atau menurut Ranto misi yang ekumenis? Karena ada menyinggung PGI tadi di dalam. Kenapa ini saya tanyakan? Apakah Ranto bermaksud misi di dalam skripsi ini, misi yang dilakukan GKPS keluar menuju budaya-budaya lain, atau misi bersama gereja-gereja lain untuk keluar kepada orang yang belum Kristen? Itu pertanyaan saya pertama, silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak dosen. Yang pertama, mungkin dalam hal misi interkultural yang saya maksud sini adalah menyinggung
menyinggung secara yang pertama ibu medis, kemudian juga kepada orang-orang lain yang dalam hal membangun keberagaman antarumat beragama. Oh, berarti yang kedua ya. Yang kedua, baik. Ada Ranto temukan metode misi seperti itu dalam buku-buku misiologi? David J. Boss atau buku-buku lain, Kirk dan lain-lain, kan banyak buku misiologi. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia terserah ada. Mengenai misi interkultural. Iya. Memang kalau buku-buku ada saya temukan, Iya. tapi secara khusus di perpustakaan kita memang kurang gitu. Yang ada di mana? Kemarin sempat saya juga bicara dengan Bapak Ramli, katanya di rumah Bapak itu ada gitu. Ada Pak Hara, memang dihubungi Bapak? Ada ya, ditanya ya. Dia datang ke rumah, ini sudah final. Oh, udah final. Saya bilang, kalau kau mencari buku interkultural, datang ke rumah saya. Oh. Karena ini kan domainnya IPDW. Iya, berarti udah ya, udah ada ya Pak ya di rumahnya. Banyak. Iya, maksud saya nanti seperti yang tadi Pak, kehilangan napas, apa tadi istilahnya Pak, habis napas di tengah jalan. Kalau bahan kita kurang baik. Kalau sudah ada, saya senang mendengarnya. Lalu begini, Ranto. Apa yang Ranto lihat berdasarkan observasi, apakah GKPS kurang dalam hal itu? Maka ini masuk di dalam latar belakang masalah. Apa memang GKPS kurang dalam hal misi interkultural? Menurut Ranto lah, ya menurut Ranto. Jadi kalau yang memang saya lihat Pak, dalam membangun hubungan dengan yang lain itu mungkin sudah dalam beberapa hal sudah berjalan gitu, tetapi masih dalam lingkup contohnya dengan GPKB contohnya begitu Pak, hanya sekedar hubungan yang biasa gitu, khususnya dalam Kota Medan. Artinya hanya sekedar pergantian misalnya seminggu pertukaran khotbah gitu. Tapi dalam melaksanakan misi secara bersama yang melibatkan jemaat belum. Itu masih kurang gitu. Berarti bukan hanya GKPS, GBKP pun kurang kalau gitu. Kalau itu yang Ranto masukkan. Iya, tapi saya meninjau dari GKPS ya. Iya. Tapi bisa nanti dalam skripsi ini membandingkannya dengan gereja lain di Kota Medan. Mana tahu ada yang sudah menjalankan dengan baik, lebih baik dari kita. Ya. Ya, mana tahu GKPA lebih baik di Tapsel misalnya. Dalam misi interkultural, mana tahu, kan kita belum teliti. Nanti kan di Kota Medan ya. Berarti masuk ke PGI wilayah Medan juga nelitinya. Wawancara, cukup hanya wawancara, nggak perlu angket. Saya sampaikan sih tadi ada penyebaran angket Pak, tapi ada ya? Google Form Pak. Iya benar, berarti ini kuantitatif nanti ini. Campuran Pak. Oh, mix research. Iya. Oh, hebat. Nah, kalau itu metode rumusnya penelitiannya apa nanti? Pakai metode rumus yang mana? Mengumpulkan hasil datanya, hasil angket. Apa rumus apa dipakai? Rumus siapa dalam penelitiannya? Udah ada disiapkan? Oh, kalau masalah rumusannya. Iya, nanti kan ini angket nih, udah kita edar, ya kan? Ada hasilnya. Lalu kan hasilnya kita hitung nanti. Pakai rumus siapa yang dipakai? Oh, belum ada di. Oh, belum ya, belum sampai sana. Iya. Tapi judulnya ini suatu tinjauan misi interkultural. Benar Pak, pakai angket ini. Pada siapa nanti angketnya? Sebenarnya nantilah ya Bapak kasih masukan ya. Lupa saya. Udah duluan pula saya tanya. Ya nanti bagian Bapak ya. Iya, sebenarnya yang mana nanti ya Bapak lanjutkan. Iya, Ranto supaya nggak habis napas lagi di jalan. Tapi saya senang ada skripsi yang gabungan, campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Iya. Baik. Ranto, apakah identifikasi masalah yang ditulis di sini benar-benar sudah diceritakan dalam paragraf-paragraf di latar belakang masalah? Benar-benar ini sudah diceritakan? Ada 3 ini identifikasi. Memang benar 3 poin ini ada di halaman-halaman sebelumnya. Saya hanya bertanya.
Tidak usah ditunjukkan. Ada. Poin 1, 2, 3 ada? Iya. Benar? Baik. Lalu sudah dibatasi, perumusan kok jadi 4? Identifikasi 3. Biasa kan identifikasi lebih banyak dari rumusan. Setelah dibatasi berkurang. Ini kok jadi bertambah setelah dibatasi rumusannya. Identifikasi 3 poin. Rumusan kok jadi 4? Ada apa ini? Coba dijelaskan. Biasa berkurang setelah dibatasi. Memang setelah saya Batasi. memang melihat dari mengambil contoh dari yang sudah dikerjakan senior, memang saya lihat Bertambah iya Pak. rumusannya. Oh, yang benar Ranto, jangan nanti salah lihat. Biasanya berkurang. Ada apa? Atau ada yang dipecah? Masalah yang diidentifikasi jadi 2, 1 poin jadi 2. Nanti diperbaiki lagi ya, Ranto. Biasanya dia poinnya lebih sedikit atau sama gitu ya. Itu biasanya. Udah. Lalu tujuannya mengetahui bagaimana dan mengerti dan memahami. Lalu bagaimana mampu menerjemahkan, melakukan. Oh, sampai melakukan ya. Lalu mengetahui bagaimana memahami, mengembangkan. Bagaimana relevansi ya? Manfaat sudah. Baik, buku-bukunya apakah ini hanya kepustakaan atau termasuk usulan yang akan dipakai dalam penulisan? Oh, ini masih kepustakaan. Oh, hanya kepustakaan. Berapa jumlahnya? 25. 25. Ada dalam bahasa asing? Ada. Ada ya. Oh, yang mana bahasa asing? Bahasa Inggris lah ya minimal ya. Mana? Yang Samuel Escobar yang pertama. Oh, Time for Mission. Juanda Raya ini kan bahasa Indonesia ini kan sama Pak Martin ya. Lalu Escobar ini ada ini di perpus atau download? E-book? Ini kemarin ibu. Hah? Ada di perpus? Enggak, maksudnya saya kemarin dari e-book. Oh, dari e-book bisa di download ya? Iya. Oh, bisa. Tapi Baik. yang lainnya ini ada di perpustakaan. Iya, baguslah. Baik, itu saja dari saya. Sekarang Pak menurut urutan Pak Harahap ya, dipersilahkan Pak Harahap. Waktu kita masih ada, boleh 15 menit Pak, silakan. Baik, terima kasih Iya. kepada moderator Pak Pini dan selamat kepada kepada Ranto Sanjaya Purba. Saya hanya bertanya klarifikasi dulu informasi, apakah GKPS sudah memiliki misi interkultural? Apakah GKPS sudah memiliki misi interkultural? Dalam dokumen GKPS misalnya tertulis dalam tata gereja atau dalam visi misi atau dalam apalagi konfesi dan sebagainya, sehingga dari situ nanti kita berangkat bahwa GKPS punya misi interkultural. Karena ini kau tuliskan judulmu misi interkultural GKPS. Dalam benak saya ini sudah ada di dokumen-dokumen gereja. Apakah ini sudah ada? Kalau langsung mengatakan misi interkultural memang tidak ada, tapi bicara tentang bersinggungan dengan kebudayaan itu ada di register GKPS. Nah, kalau tidak ada, bagaimana kita membahas? Ini yang saya maksud. Kalau misalnya misi interkultural GKPS belum ada, bagaimana kita membahas? Kalau belum ada berarti kita harus adakan, itu maksudku. Sehingga kita merancang misi interkultural GKPS dulu, baru membahas itu. Nah, ini kalau begini judulnya berarti ini kan GKPS sudah memiliki. Lalu kita bahaslah misi itu, apakah sudah sesuai dengan definisi terminologi misi interkultural. Nah, kalau belum memiliki berarti kita rancanglah dulu bagaimana misi interkultural GKPS, supaya GKPS nanti dalam tata gerejanya, dalam konfesinya memasukkan ini menjadi sebuah program strategis GKPS. Nah, atau begini, apa sebenarnya definisi misi interkultural yang kau pahami dari itu? Jadi
melaksanakan misi di tengah-tengah keberagaman budaya, keberagaman budaya etnis dan juga kepercayaan. Jadi fokusnya tidak lagi mengenai orang-orang yang maksudnya orang-orang yang sudah bergabung di dalamnya, tapi terfokus pada orang-orang yang memiliki perbedaan dengan kita. Oke, bagus. Nah kalau sebenarnya kau baca dalam banyak dokumen di internet ini sudah banyak ini. Ada ini misi interkultural GKPI dalam konteks budaya Batak. Ada ini. Ini Magister Teologi Sultan Narpawi di Kodewi. Misi interkultural dalam konteks Tanah Toraja. Ada ini juga. Baru konsep interkultural Paulus dalam memahami misi. Banyak ini, interkultural. Nah sebenarnya terminologi misi interkultural ini kan menggantikan misiologi sebenarnya. Misiologi zaman dulu dengan misiologi zaman sekarang. Digantilah dengan istilah baru, misi interkultural. Tapi isinya sebenarnya misiologi juga. Tapi dia menjadi sebuah terminologi baru. Nah gereja-gereja sudah melakukan itu, tapi tidak menuliskannya secara eksplisit dalam aturannya. Itu persoalannya. Nah makanya saya bilang tadi, tawarkanlah ini menjadi sebuah masukan ke GKPS. Karena nama ini belum ada di GKPS, maka nanti bikinlah pembahasannya suatu tawaran gitu. Jadi misi interkulturasi untuk kultural GKPS suatu tawaran misiologi, misi GKPS. Jadi kamu menawarkan secara akademis ke GKPS, ini loh misi interkultural. Sehingga nanti kau tawarkan ini ke GKPS bisa mensinkronkan dengan tata gerejanya. Menarik ini kalau itu menjadi sebuah tawaran. Jadi kamu sebagai seorang akademis menawarkan sebuah terminologi baru ke GKPS, yaitu misi interkultural GKPS. Karena ini belum ada kan itu. Nah, jadi kau menawarkan supaya ada. Jadi misi interkultural GKPS dalam kurung suatu tawaran, ya, suatu tawaran misi bagi GKPS. Kalau di Kota Medan, ya saya pikir boleh di Kota Medan lokusnya. Suatu tawaran misi bagi GKPS untuk mewujudkan visi misi GKPS 2011-2030. Jadi carilah nanti di visi misi itu kaitan yang membahas misi interkultural, walaupun kalimatnya belum ada. Nah, jadi nanti kau sinkronkan bahwa sebenarnya GKPS itu sudah memiliki misi interkultural, tapi dalam bahasa yang lama, bahasa yang berbeda. Nah, maka tawarkanlah nanti di sini. Kalau seperti itu nanti, maka skripsi ini menjadi sebuah tawaran baru bagi sebuah pengembangan GKPS dalam melakukan misi interkulturalnya. Nah, kalau begitu judulnya, kalau kau setuju ya, maka dalam latar belakang nanti sampaikanlah bahwa seharusnya gereja harus mengalami perubahan paradigma. Selama ini paradigma gereja tentang misi itu masih dalam konteks misiologi. Padahal dalam perkembangan zaman sekarang misiologi itu sudah mengalami dinamika dengan misi interkultural. Nah, karena itu fakta di lapangan gereja-gereja yang ada sekarang belum menuliskan itu di setiap programnya bahwa misi interkultural itu sangat penting dalam menjembatani kepelbagaian budaya, menjembatani kepelbagaian pelayanan di gereja, khususnya GKPS. Karena ini menjadi sebuah tawaran baru kepada GKPS, maka perlu dikaji secara akademis sehingga tawaran ini layak menjadi sebuah program di GKPS. Nah, itulah nanti di latar belakang. Sehingga jelas dia, ini sebuah dinamika berteologi dari sebuah misiologi berubah menjadi misiologi, misi interkultural yang lebih jauh luas, yang jauh lebih luas. Kalau misiologi itu kan biasanya lebih kepada dasar biblis, melakukan Injil, penginjilan kemana-mana, lalu dia mungkin hanya kepada satu lokus tempat,
Nah sekarang enggak lagi, dia interkultural. Jadi melakukan misiologi itu tidak lagi hanya sebatas menginjili orang di sebuah tempat gitu. Tapi dia walaupun tidak pergi ke sebuah tempat, tapi dia melakukan penginjilan, misi interkultural ini. Nah kalau kau baca nanti kajian-kajian yang dilakukan di UKDW itu banyak sekali dalam misalnya penggalian tulang belulang. Nah, bagaimana misi interkultural tradisi penggalian tulang belulang. Nanti di GKPS misalnya apa yang Ranto tawarkan. Nah kira-kira begitu nanti. Jadi dikaji ulang. Lalu di latar belakang ini memang akhirnya terjebak kamu seperti pertanyaan Pak Emwe tadi. Seperti hanya untuk membangun hubungan ekumenis. Misi interkultural bukanlah membangun hubungan ekumenis. Enggak itu misi interkultural. Misi interkultural ini ialah membahas suatu kajian-kajian antropologis atau kajian-kajian teologis yang interkultural. Satu topik tapi di dalamnya terdapat berbagai perspektif budaya. Dia lebih komprehensif. Kalau hubungan ekumenis tadi, misalnya bagaimana GKPS berhubungan kerjasama dengan GBKP, dengan GKPI, itu bukan misi interkultural. Bukan. Itu hubungan ekumenis namanya. Bukan misi interkultural. Nah itu. Baru kaitannya dengan visi misi GKPS memang Ranto belum mencatat satu kata yang menjadi padanan misi interkultural. Catat nanti di visi misi GKPS itu apa kira-kira yang bersifat misi interkultural. Itulah kutip nanti masukkan ke latar belakang. Jangan hanya sebatas mencantumkan visi ini, tapi apa yang di visi itu berarti kan di renstranya yang berkaitan dengan misi interkultural. Nah ini mungkin masukan dari saya. Baru secara teknis ada banyak nanti istilah. Kalau pakai istilah ekumenis ada oikumene, ada oikumenis, ada ekumenis. Nanti apalah harus konsisten menggunakan istilah terminologi istilahnya. Nah baru tadi juga disampaikan oleh Pak MW di identifikasi masalah. Kalau memang nanti misi interkultural ini sebuah tawaran bagi GKPS, maka buatlah kurangnya sinkronisasi sebenarnya, kurangnya sinkronisasi pemahaman misi GKPS dengan misi interkultural. Jadi misi itu sudah ada tapi belum tersinkronisasi. Jadi itu nanti diidentifikasi masalah. Baru di rumusan masalah. Pertanyaannya bukan bagaimana GKPS di Kota Medan mengerti, tapi pertanyaannya ialah bagaimana mensinkronisasikan misi GKPS dengan misi interkultural. Jadi misi GKPS itu sudah ada, tapi dia disinkronkan dengan misi interkultural yang berkembang pada abad ini. Sehingga GKPS update istilahnya, mengupdate istilah gereja atau istilah misi yang baru. Itu nanti di pertanyaannya. Lalu apa langkah-langkah yang harus dilakukan GKPS untuk mewujudkan misi interkultural ini? Bahasa nanti apa itu sebenarnya misi interkultural dalam buku-buku. Nanti saya kasih sama kau buku-bukunya itu banyak sekali, tebal. Ya. Baru nanti tujuan penelitian tentu dari rumusan masalahnya itu. Lalu metodologi yang kau gunakan ini, kau gunakan wawancara dan angket. Wah ini campuran. Ini berarti kau harus butuh 1,5 sampai 2 tahun penelitian ini. Karena campuran. Gagal meneliti dengan mencari kebenaran kuantitatif, lalu kau cari pembenaran dari kualitatif. Wah ini 1,5 sampai 2 tahun. Biasanya dilakukan oleh peneliti-peneliti handal. Tapi kalau hanya untuk skripsi, jalan. gak sanggup. Pilih satu, kuantitatif atau kualitatif, wawancara atau angket, itu aja. Pilih satu, karena 6 bulan ya waktumu. Tapi kalau buat kau campuran, nggak sanggup kau itu. Lalu penelitian kepustakaan, mungkin kamu nggak paham apa artinya penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan begini,
kamu mendapatkan 50 buku yang membahas misi interkultural, lalu kau review buku itu semuanya, 50 buku, baru kau mulai mengkaji, menganalisanya. Kalau saya tanya sekarang berapa buku yang kau bahas tentang misi interkultural GKPS? Gak ada kan? Jangan katakan penelitian kepustakaan. Profesor pun gak sanggup melakukan penelitian kepustakaan. Profesor jarang itu. Orang-orang peneliti Q1, Q2 itu baru mau bilang. Kalau seperti kita ini, gak ada yang sanggup. Bukunya pun tak ada. Apa yang mau kita baca? Tapi mahasiswa latah menggunakan penelitian kepustakaan. Beda loh penelitian kepustakaan. Jadi anak tiga tidak akan maknya karena ya kita nggak paham itu. Oke lah, demikian saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Araf. Nanti diperbaiki ya terus supaya mantap penelitiannya. Pilih nanti ya kuantitatif atau kualitatif ya. Baik. Yang lain-lain nanti dari akademik ya dicatat Pak Araf. Baik, dipersilahkan Pak supaya Ya. Saya tidak banyak lagi karena sudah dikupas oleh yang pimpinan yang ahlinya dan profesi. Hanya ada beberapa pengertian yang perlu ditelusuri makna-maknanya. Pertama, artinya arti interkultural. Kalau yang saya pahami tentang interkultural itu berarti di luar dari ataupun dalam lingkup yang beragam, di luar dari kultur yang kita miliki. Artinya kultur yang dimiliki oleh orang lain itu di luar dari yang kita miliki. Jadi apa yang saya tanya inter itu? Nah, tentunya kalau inter kan, inter berarti ada satu atau dua antar budaya kan. Konsep mempertemukan budaya X, Y, Z dan budaya A, kan? Jadi ada apa namanya? Ada pertemuan antara dua atau lebih budaya yang ada dan kemudian diintegrasikan menjadi suatu apa namanya? Suatu pemahaman bersama, kan itu interkultural. Artinya ada beberapa kultur kebudayaan yang berbeda yang dimiliki setiap suku dan itu dipadukan menjadi diintegrasikan menjadi suatu pengetahuan atau pemahaman yang baru, kan itu. Nah, aku usul kalau kau setuju tulis dari situ arti interkultural itu apa sih? Supaya membantu membaca. Kau pun nanti itu yang selalu kau ikutkan. Jangan terus langsung contoh-contoh, tapi definisi-definisi itu kau pahami dengan baik. Kan nggak ada kau sebutkan itu apa interkultural. Ada. Nah itu judul itu ya. Penjelasannya tidak ada, nggak pas. Jadi misi dan interkultural itu harus dijelaskan. Misinya apa sih? Kalau kau sebutkan dulu misi interkultural di KPS, apa misi? Apa tujuannya? Apa yang didapatkan dengan judul itu? Yang didapatkan dari judul ini mungkin lebih ke arah bagaimana menyatukan persepsi yang sama antara IKPS dengan yang berbeda dengan dia, dengan yang lain.
Ya betul, mempertemukan dua atau lebih unsur-unsur budaya yang ada dari KPS misalnya kan, dengan budaya yang lain. Jadi dipertemukanlah itu sehingga muncul suatu pemahaman yang baru untuk misi, tujuan misi yang gitu. Saya itu yang pertama perlu tegas. Interkultural apa dan dikaitkan dengan visi interkultural dan tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau kamu tanya apa tujuan apa misi interkultural ini? Untuk bersama-sama yang persepsi tentang keselamatan kepada semua orang, memberikan firman kepada semua orang, dan juga menjadi membawa, kalau dalam dihubungkan dengan visinya IKPS berarti harus membawa berkat dan keadilan kepada semua orang tanpa memandang siapapun dia dari mana dia berasal. Oke, masalah itu kan. Yang berikut, sejauh penelitianmu sudah sampai di mana ini perkembangan gereja KPS? Hingga saat ini sudah sampai di mana misalnya perkembangan gereja KPS di Indonesia ini dan berapa kabupaten yang sudah disiarkan oleh Injil melalui GKPS? Ada yang penelitian di sana Tentang yang diinjili maksudnya. nah, misalnya pertumbuhan gereja lah, pertumbuhan gereja di GKPS ini sudah sampai sejauh mana? Sudah berapa provinsi ada di KPS? Dan itu menjadi data populasi saya kira yang membantu untuk melihat bagaimana itu nanti menjadi acuan dalam visi interkultural tadi. Misalnya di Kalimantan pasti ada nanti budaya Dayak, kan? Bali ada budaya ya, Bali kan. Sudah perlu kau dulu buat pendataan GKPS ini sudah sejauh mana ya? Sudah sampai di mana? Apakah sudah provinsi yang di Indonesia sudah ada GKPS? Di mana? Kebetulan kan saya memang jemaat BPS di Riau. Jadi kalau yang saya lihat memang belum di setiap provinsi di KPS ada, tapi bisa dibilang menyebar hampir di seluruh Indonesia. Memang tidak di setiap provinsi, tapi ada di Sumatera, ada di Jawa, di Kalimantan, di Bali itu sudah ada. Artinya kan di KPS ini sudah secara gereja dia sudah menyebar ke, bisa kita bilang hampir seluruh wilayah di Indonesia walaupun tidak menyeluruh gitu. Ya, itu jangan wacana, tapi bukti. Kan harus terbukti. Misalnya di Papua sudah ada GKPS, Belum ada. itu di Banten sudah ada GKPS. Di Banten belum ada. Itulah penelitian itu nggak valid. Ada gereja di Banten. Oh, ada di KPS di Banten. Ada. Kan gitu. Jadi maksudku untuk melengkapi data supaya masukkan itu sudah seberapa provinsi Indonesia, apakah sudah setiap provinsi itu sudah ada dari gereja GKPS? Ya. Kemudian kaitannya di Kota Medan, misi interkultural GKPS di Kota Medan. Kira-kira apa yang mau kau masukkan, apa yang kau bangun dalam hubungan pertemuan
2 atau lebih unsur budaya yang ada di Kota Medan. Ini kalau konteks kita ya, Sumatera Utara. Interkultural dalam bentuk apa? Kalau bisa terukur dia, bisa kita, dalam bentuk inilah visi interkultural KPS di Medan. Nah, jadi perlu pemahaman definisi-definisi tadi. Kau harus munculkan gitu. Kan banyak budaya, gak mungkin terjamin itu semuanya kan. Harus jelas yang kau tuliskan. Ya. Nah, kemudian penelitian yang lain, misalnya 1.1 tentang masalah. Ini saya mau koreksi sedikit. Misalnya gereja memiliki tugas untuk kita keselamatan umat Tuhan melalui penyelesaian level Yesus di kayu salib, sekaligus gereja berperan untuk menyatakan kerajaan Allah. Pasnya itu gereja menyatakan kerajaan Allah dalam dunia. Kan coba di mana itu? Di tahu nggak punya halaman? Memang beberapa yang sehingga proposal ini tidak suka punya halaman. Ya, berapa kali yang saya lihat dasar. Kita disengaja ya, supaya kami ini malas membaca udah terus dibaca lagi. Karena dijengkel. Halo. Di poin 1.1 latar belakang masalah dari ketiga, apakah benar gereja berperan untuk menyatakan kerajaan Allah? Apa kira-kira yang kurang begitu? Atau menurut benar? Masa menyatakan kerajaan? Menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah. Mana bisa kita menyatakan kerajaan Allah? Tapi tanda kerajaan Allah. Nah, kemudian soal termasuk soal industri. Footnote nomor 9. Apa itu maksudnya? Ini menjelaskan yang poin nomor 2 ini kan Batak. Enggak, saya tidak sampai ke dalam kesana gitu. Bacalah tertulis itu. Data BPS Sumut tidak menyeranaikan Batak sebagai Menyeranaikan, apa itu artinya menyeranaikan? semacam menyatakan. Kenapa tidak menyatakan keluar? Atau memang itu disuruh di sana? Yang menyeranaikan. Iya, sumber itu menyeranaikan. Saya sumbernya dari footnote nomor 8 ini. Data BPS Sumut nggak ada karo mas. Batak mungkin. Ada kalau nomor 7. Hah? Enggak, di sini catatan kaki. Oh maaf Pak ya, terpotong saya potong pula Pak Spayu. Di catatan kaki nggak ada karo. Iya, karena memang Batak yang dimasukkan di nomor 2 ini yang tertulis di sini Pak, sebelumnya kalau mencoba apa dan hias. Kalau yang seperti mandailing, karo itu di luar. Di luar Batak. Yang berdasarkan data yang saya tuju ini Pak. Untung juga. Ini beda halaman 3. Kok bisa ya? Iya lah. Untung juga Bapak tanya tadi. Saya nampak saya. Persennya di belakang. Sesuaikan Pak ya dengan bapak saya yang Pak Nino. Di sini. Kemudian apakah valid di sebelum footnote nomor 11, tapi di dalam catatan ya. HKBPS memisahkan diri dari HKBP dan Mandiri serta berganti nama menjadi BKPS. Kemandirian terkait ini diprakarsai oleh Pendeta Jinus Purba Siboro.
valid ya kalau makanya dia sendiri. Kalau dia tanya, dia tutupnya. Ini kan ya James Boro dan juga tokoh-tokoh yang lain, tak mungkin dia sendiri. Ya, itu harus klarifikasikan. Nah, saya kira itu yang penting. Nah, kemudian perlu dijelaskan istilah teologi misi interkultural sendiri dipakai pada tahun 1970. Adakah istilah itu, pemahaman itu sebelumnya? Jadi teologi misi interkultural sendiri dipakai pada tahun 1970. Ini kan bersifat sejarah. Jadi harus apa? Istilahnya jelas kita mulai ungkapan-ungkapan jangan asal muncul gitu. Sehingga kita paham baik. Nah, saya kira kurangnya peran gereja GKPS. Jangan kurangnya peran gereja GKPS. Kurangnya peran gereja GKPS itu aja di Kota Medan dalam membangun misi interkultural di Kota Medan. Nah, kalimat yang redundant, pengulangan apa saja. Memang menurutmu dalam penelitian ini gereja GKPS masih kurang ya membangun misi interkultural? Ya, oke. Dalam bentuk apa? Harus tegas ya. Kurangnya gereja GKPS dalam membangun misi interkultural di Kota Medan, misalnya dalam hal ini. Jadi tidak. Nah, saya kira itu saja menegaskan. Baik, terima kasih Pak Sipayung. Jadi udah banyak masukan dari Pak Harahap dan Pak Sipayung, sudah dicatat ya, karena kita nggak ada not tulis. Nanti yang kami tulis, bapak-bapak dosen tulis, minta ke akademik ya, entah hari ini atau besok ya. Kan ada yang kami tulis saran-sarannya dan hasil ujian ini diterima atau tidak ya, Ranto? Ya. Baik, ada dari Bapak Harahap lagi? Udah cukup? Nah, dari Ranto sekarang ada pertanyaan? Mungkin Atau tanggapan? Ya. Mungkin usulnya yang dari Bapak Rami tadi mengenai subjudul suatu tawaran misi. Memang awalnya saya tidak ini mau membuat suatu tinjauan misiologis karena memang kurang dalam hal misi terkultural GKPS ini kan masih kurang. Mengenai misi terkultural sendiri kan agak kurang dibahas di kampus kita gitu. Nah, mengenai suatu tawaran misi ini mungkin pertanyaannya apakah memang boleh subjudul dibuat suatu tawaran misi dalam penulisan skripsi. Mungkin itu pertanyaan. Iya, nantilah dalam perbaikan kan ada tulisan yang kami tulis, nanti dibaca nanti ya. Jawabannya nanti pasti ditulis Pak Harahap nanti. Atau Pak Harahap mau sekarang? Ya, jadi ini kan suatu tawaran akademis. Ya bisa lah. Karena kamu membuat penelitian, kau tawarkan. Kalau BKPS mau, hari juga tidak mau ya udah, Iya. berhenti di sini. Yang penting sudah diteliti ya. Iya. Penelitian itu tidak harus diterima orang. Dalam waktu yang singkat. Iya. Itu kan butuh proses. Iya. Bisa bertahun-tahun lagi baru, oh ini rupanya udah pernah. Udah, Ranto? Masih ada yang lain? Iya, nanti kan ada di catat Pak Harahap usulan-usulan saran-saran ya. Nah, baik. Jadi walaupun tadi dibuka oleh Ranto, kami minta lagi Ranto lagi yang menutup. Ya, silahkan Ranto dengan doa. Ya, kita tutup pertemuan kita pada sore ini dengan sebuah doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang masih diberikan kepada kami sehingga pada sore ini kami dapat menyelesaikan proses ujian sehingga